Sudah kan? Nah, kunci sukses Rasulullah, ya, sukses berdakwahnya. Karena orang paling sukses. Sukses berdakwahnya pertama dia jujurkan. Jadi kejujuran itu ya sudah menjadi sikapnya. Maka gelarnya sebelum Nabi apa? Apa jadi gelar Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, ya, tak menjadi Nabi? Alamin. Oh, pintar ini. Ayo, ini yang ayu-ayunya yang sudah ini kalah ini. Ini kalau buka WA terus, WA, IG, FB, anak ustaz. Ayo, nu tanya anak ustaz, kamu rajin, ayo, nyalain anak ustaznya sah. Ayo, tergantung jelma nih, tergantung jelma tahanmu nih, ya. Ya. Nah, jadi dia Nabi Muhammad berbicara selalu dalam kejujuran, fasih berbicara. Dan yang dibawanya adalah punya kebenaran mutlak. Islam ini punya kebenaran mutlak. Kalau Islam ini tidak punya kebenaran mutlak, mudah dipatahkan. Bapak dan Ibu kalau sholat baca Al-Fatihah, baca ya? Ya. Terus ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Artinya apa? Yang baca Quran itu siapa? Apa artinya? Bapak, artinya apa? Tunjuki. Kami jalan yang lurus. Lurus? Iya kan lurus. Ya? Nah, kemudian apa? Ghairil maghdub alaihim wala dhalin. Amin. Yang pertama ini ya, apa jenis siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya kan? Ini doa kita tiap saat. Tunjuki kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Islam ini jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Amta alaihim, nikmat atas mereka. Siapa? Para nabi, para solihin, para sodikin, para mukminin dan seterusnya. Itu ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Maghdub ini dimurkai, dimarahi oleh Allah. Siapa yang dimurkai Allah? Adalah orang Yahudi. Sekarang negaranya namanya Israel. Makanya dia selalu bunuh orang Palestina. Yahudi ini, Bapak dan Ibu, kenapa dimurkai oleh Allah? Nabi itu banyak dari orang Yahudi. Nabi Ibrahim punya 2 istri, Sarah dan Hajar. Sarah ini orang Yahudi, orang Palestina. Ya, Hajar ini orang Arab. Awalnya sebenarnya Hajar ini pembantunya Siti Sarah. Karena Siti Sarah tidak punya anak, akhirnya dia menyarankan Ibrahim menikahi Hajar. Sampai dia mengandung dan melahirkan. Ya. Nah, mungkin kok sifat baik-baik. Kok uang anak mulai timbul nyuwah. Iya, akhirnya kan turun perintah Allah, dibawa ke kota yang masih tandus. Nah, dari Hajar ini, dari Sarah ini, lahirlah Yakub, Nabi Yakub, orang Yahudi. Kemudian Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, terus sampai ke Nabi Isa. Ini orang Yahudi semua jadi nabi. Sampai ke Nabi Isa. Di kitab mereka, di kitab Taurat dan Injil sudah dijanjikan akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Ada di kitab mereka. Mereka ini nunggu-nunggu. Maka ketika mereka berkelahi, berperang, kalah
tunggu ini. Nabi kami akan turun. Nah, karena dijanjikan di kita. Ditunggu-tunggu. Ketika lahir dari rahim Siti Hajar ini orang Arab. Maka mereka berbalik menentangnya seolah-olah tidak pernah mengetahui bahwa itu pernah difirmankan di kitab mereka. Maka Allah murka. Bahkan beberapa nabi dibunuh orang-orang Yahudi. Nabi Zakaria terkait di pohon oleh orang Yahudi. Kitabnya diubah. Nah, kalau kehidupan kita ini sekarang ini banyak yang ke Yahudi. Percaya? Percaya? Banyak yang dikit. Nah, percaya? Apa contohnya Bapak Ibu? Riba. Riba ini adalah cara Yahudi. Ya? Minjam 2 balik 4. Riba. Minjam 6 juta balik 10 juta. Riba. Itu cara Yahudi. Dan kata Nabi Muhammad ada 73 pintu dosa akibat riba. Yang paling ringan adalah seperti berzina dengan orang tua sendiri. Nanti dia akan berenang di dalam darah. Orang yang makan riba, dia tidak bisa tegak ketika di hari kiamat. Dia tegak seperti orang mabuk. Ancaman. Jadi karena kita ini umat Islam tidak lagi mencontoh Nabi, malah mencontoh Yahudi. Padahal katanya tadi tunjuki jalan yang lurus, jalan orang yang beri nikmat, jangan orang yang dimurkai. Kita melu. Mungkin ketidaktahuan. Tapi kalau sudah tahu, tidak boleh. Ya, kredit segitiga. Tahu kredit segitiga? Tahu tidak? Kredit motor. Kan segitiga. Ada dealer, ada pembeli, ada yang bayar. Iya kan? Itu namanya kita. Tapi yang bayar kontan sebenarnya lembaga pembayar leasing kan? Nah, harusnya kan yang beli itu kan leasing. Itu leasing dulu barang itu, baru kita beli leasing. Harus seperti itu. Nah sekarang ini dianggap biasa karena semua orang melakukan. Kata Allah, kata Nabi, kalau penduduk suatu negeri sudah banyak bermaksiat kepada Allah, maka akan dikirim pimpinan yang jahat. Jadi bukan salah pemimpin, salah kita. Ingat kita nanti waktu pemilu. Tinjuk 100, 200. Hah? Gantang dulu. Ampun iyo. Katanya. Dan ingat 300, 200. Bapak Ibu memilih siapapun, ya, itu akan kita pertanggungjawabkan. Kita milih karena diinjur, tiba-tiba dia berbuat jahat, kita tanggung itu. Tapi kalau kita memilih seseorang karena kita tahu dia ini baik, dia ini rajin sholat 5 waktu tidak tinggal, kita milih dia. Tiba-tiba dia berubah, kita tidak bertanggung jawab lagi. Karena memilih berdasarkan dia baik. Tapi kalau kita, siapa baik, siapa aku dimilih siapa yang ninju. Siapa yang ninju juga, kalau banyak siapa sih mau aksi ninjunya. Nah inilah yang mengakibatkan, ya, Allah menurunkan kesengsaraan pada satu negeri. Tetapi Allah juga menjanjikan
Ya, inna ahlal qura amanu wa taqu la fatahna barakatin minas sama wal ard walakin kajabu bima kanu yaksibun. Sesungguhnya bila penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit hujan turun tidak menyebabkan banjir, tetapi menyuburkan tanaman kita, menumbuhkan tanaman kita. Dari bumi tanaman kawa berbunga, buah dan harganya mahal. Keberkahan. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Beriman kita yakin bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau itu sudah ada pada diri kita, apalagi penduduk suatu negeri, maka negeri itu akan menjadi negeri gemah ripah loh jinawi baldatun wadobun gopun. Ya, negeri yang makmur dan penuh dengan ampunan Allah. Di surat Saba, surat 34, digambarkan ada dulu satu negeri yang namanya penduduk Saba. Itu di kiri kanannya ada sungai, kiri kanannya tumbuhan subur. Jadi digambarkan kalau pagi hari seorang penduduk keluar akan ke kebunnya sambil bawa berunang, tunggu di kebunnya, berunangnya kok penuh oleh buah sitiak, karena kok masak. Saking suburnya negeri itu. Tetapi ketika datang seorang nabi, diperintahkan untuk beriman bertakwa, mereka menolak. Maka sungai di kiri kanan itu menjadi meluap, menjadi hebat, banjir, dan negeri itu disapu. Sekarang pohon-pohonan tidak berbuah lagi, walaupun berbuah, buahnya pahit karena menentang perintah Allah. Ini bisa secara pribadi dan juga bisa juga secara masyarakat. Kalau kita pribadi kita, itu kehidupan kita. Ya, bagaimana memperbaiki kehidupan kita? Seperti yang dilakukan Rasulullah, kunci kesuksesan Rasulullah adalah dekat dengan Allah, akrab, mesra dengan Allah. Itu baik kan, kalau ada teman akrab nih kan, sering tunjukkan. Amat kira berjurne, akhirnya si Udi ada kok toyan satu lo setia, juri kan. Dan akhirnya karena akrab, begitu juga Allah. Kalau akrab sering ketemu di bawah, sering kan? Sering. Bapak dan Ibu sering ketemu dengan Allah. Wajar kehidupannya masih jurnado, ya. Pagi hari kadang-kadang kok komia lebih menarik sisui, kok menang, nasa segala macam atau itu pun begitu subuh kanya keluar. Kalau kita ingin bermesraan kepada Allah, akrab dengan Allah, syaratnya adalah sholat 5 waktu. Ini yang dilakukan Nabi. Ini kunci kesuksesan Nabi. Nabi sebelum diperintah, ya sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad sholat malam dan tidak pernah ditinggalkan sholat malam itu. Karena pada saat sholat 5 waktu kita bertemu dengan Allah. Bapak dan Ibu tahu tidak panggilan raja itu sebenarnya manggilnya siapa? Tahu tidak? Ya ada salah. Tapi kalau nak dibebaskan, arti bebasnya ini Allah bingung. Ketika aja tak tahu nih. Hayo Bapak, hayo kesini. Ini sekarang aku panggil kamu punya masalah apa? Apa yang kamu minta? Hayo sekarang datang. 5 kali saat semalam dipanggil oleh Allah kita. Yang
jamaah di masjid. Ya kan? Wajib kebun kuat, lapan cukup kadang-kadang masjid kok samping bahan kuat. Jadi Allah itu ketika 5 waktu maka ada ibu, dia menunggu kita. Kamu punya masalah apa? Ayo. Kamu minta apa? Duit? Boleh. Tidak apa-apa minta duit. Minta suami lagi tidak apa-apa. Ya. Tapi kita sering tidak datang. Ayo tanggung lagi kebun. Hah? Nyawat mamangku. Aku dijawab wat. Ya, mamangku gaul ini. Aku dijawab wat. Mawat sumang. Ya, ayo.